Halo semua, hari ini gue kedatangan suatu laptop yang harusnya sih nggak belum boleh diapa-apain laptopnya. Belum, gue nggak boleh ngasih hasil benchmarknya, terus beberapa spesifikasinya juga masih belum lock in untuk ini barang. Jadi ini masih benar-benar fresh from the oven karena ini tuh masih engineering sample, bahkan ada stikernya di belakangnya bisa lihat. Cuma nanti di blur ya sama si David tulisannya apaan. Cuman dari boxnya pun, jadi di laptopnya dan di boxnya juga masih ada tulisannya, ada capnya bahwa ini tuh masih engineering sample atau dari HQ-nya ROG. Tapi yang barang gue bisa bilang kepada kalian ini adalah M16. Nah, dari semuanya ini yang gue rasa ini benar-benar menarik banget ya, terutama buat kalian yang emang lagi nunggu atau pengen upgrade laptop baru. Dan apalagi kalau di sini itu benar-benar bisa dibilang lagi sulit ya. Pertama sih karena ya walaupun kita bisa lihat sekarang kondisinya kalau buat mau beli VGA, kita bisa lihat kalau di sini yang digunakan nanti deh, itu gue jelasin. Cuman sekarang kalau kita misalnya mau beli VGA, ternyata Ethereum harganya masih cukup tinggi ya. Jadi apalagi kalau kita lihat itu untuk kita minting atau segala macam, harga itu masih sekitar 0,3 sampai 0,4. Jadi menyebabkan orang masih prefer untuk membeli VGA untuk mereka mining, dan karena juga untuk proof of stake-nya Ethereum ternyata kita nggak bisa prediksi dan sampai kapan. Jadi orang masih akan terus mining, dan bahkan sampai tahun ini beberapa media ada yang bilang kalau enggak ntar harganya akan turun. Gue sih nggak percaya karena dengan melihat trennya sekarang Ethereum itu masih sangat tinggi dan masih apa ya, bisa dibilang yang digunakan oleh masyarakat itu semakin banyak. Jadi kayaknya Ethereum akan masih banyak di mining dan VGA masih akan tetap mahal, dan jadi salah satu solusi adalah tetap kita menggunakan laptop untuk produktivitas kita maupun untuk kita bawa kemana-mana yang menjadikannya jauh lebih nyaman kalau kita menggunakannya. Dan ditambah lagi banyak game sekarang yang udah menggunakan DLSS maupun FSR yang bisa menggunakan laptop seperti ini, bisa kalian colok ke TV dan menggunakan seperti itu untuk di display 4K. Jadi untuk upsampling harusnya jauh lebih nyaman. Dan itu yang overallnya. Tapi yang menurut gua sangat-sangat menarik dari si M16 ini itu adalah sebenarnya spesifikasinya. Jadi walaupun dia ini 15 dan menurut gua sih ini nggak terlalu berat ya. Bisa dibilang kalau kata Jordi sih ini berat. Tapi kalau buat gua sih nggak, menurut gua. Nih ya, Jordi. Dibanding G14, kalau kan Ya, Jordi bandingnya G14, cuma kan G14 lebih kecil loh. Kalau ini kan M16 itu kan 15 ukurannya, chassis-nya. Cuman kalau untuk ngeliatin displaynya itu 16 inci. Jadi menurut gue displaynya itu yang benar-benar ngebuat ini laptop itu benar-benar fun banget untuk para gamer, dan keuntungan yang lain adalah untuk para content creator karena resolusinya itu 16:10. Nah, jadi resolusi yang dikasih di sini adalah 2560 dikali 1600. Itu yang bikin laptop itu benar-benar menarik banget untuk kalian para content creator juga. Nah, untuk para gamer juga keuntungannya adalah refresh rate-nya yang di 165 Hz, terus juga untuk masalah brightness-nya itu max-nya di 500. Nah, kalau nggak nyolok, tadi si David udah ngetes sekitar 350 sampai 360. Terus yang bikin menarik juga mungkin buat kalian adalah battery life-nya. Nah, ini battery life itu ternyata udah mulai bersaing dengan laptop-laptop yang bisa dibilang modern. Alasannya salah satu yang menurut gue sangat-sangat masuk akal adalah karena spesifikasinya. Jadi baru sekarang gue bisa dibilang kepada kalian bahwa spesifikasinya udah menggunakan Intel generasi terbaru atau 12. Ini di sini kita menggunakan i7 12700H, dan untuk GPU-nya ini adalah RTX 3070. Jadi untuk gaming udah cukup aman. Nah, cuma sayangnya gue nggak bisa memberikan kalian performa seperti apa, benchmarknya seperti apa, detailnya. Tapi nanti akan di shot sih sama David, ada beberapa gameplay yang memperlihatkan kepada kalian. Nah, juga untuk keuntungannya yang lain adalah karena ini menggunakan 12700H, kita mendapatkan performance core dan ada efficient cores. Jadi kalau performance core yang nggak dibutuhkan, efficient core yang akan jalan. Jadi jumlahnya itu ada 6 performance core, jadi ada 6 dan ada 8 untuk efficient cores-nya. Jadi sebenarnya efficient core mungkin kalian jangan pandang bahwa ini adalah suatu course yang benar-benar lemah banget, karena sebenarnya enggak, karena kalian masih bisa produktif dengan core yang ada di sini yang jumlahnya 8 ini, cuman yang ada hyperthread itu di 6 ya. Jadi total ada 20 cores yang ada di laptop ini. Nah, untuk suhu pun juga gue bisa bilang aman, tapi gue nggak bisa bilang angka persisnya karena emang nggak dibolehin juga. Tapi setidaknya nggak bikin kalian deg-degan seperti kayak, susah juga ya gue menjelaskan kepada kalian ya, karena gue nggak boleh nyebutin angka. Cuman ya masih nggak bikin deg-degan atau nggak kayak meme dimana yang lu bilang this is fine tapi semua di sekeliling lu kebakaran. Nggak. Jadi harusnya kalian benar-benar aman. Nah, untuk battery life, jadi ini yang menurut gue poin pentingnya. Untuk display sebesar ini dan brightness seperti ini, gue pakai di 10% brightness
Terus juga gue pakai untuk coba light editing di Photoshop dan segala macam. Itu nggak ada masalah sama sekali tanpa nyolok baterai ini ya. Terus juga akhirnya gue tes untuk nonton menggunakan MPCHC dan menggunakan Chrome atau menggunakan Edge, Chromium based browser. Itu total itu sampai 7 jam. Jadi itu unheard of ya, terutama untuk resolusi seperti ini, ukuran seperti ini, ukuran 16 inci, terus ditambah lagi untuk di 165 Hz. Gue menyayangkan sebenarnya sih, gue harap tuh laptop seperti ini dan kedepannya juga mungkin bisa implementasikan sesuatu yang digunakan oleh Android misalnya, yang dimana kalau misalnya itu nggak dipakai, dimana itunya static atau lebih banyak kalian ngebaca dan segala macam, refresh rate harusnya bisa diturunin. Gue nggak tahu itu di HP apa nih Jor? Samsung ya? Yang refresh rate-nya bisa dynamic, adaptif. Itu hampir semua handphone flagship udah bisa. Ya, nah itu, berarti jadi untuk karena panelnya ya. Jadi benar tergantung. Ya semoga aja sih kita bisa melihat itu juga di laptop supaya battery life. Karena menurut gue sih untuk laptop seperti ini battery life benar-benar penting banget. Jadi paling overall itu doang yang gue bisa bilang kepada kalian untuk hands-on-nya ini laptop. Karena untuk produktivitas dan segala macam gue bisa bilang kalian benar-benar aman banget, dan terutama untuk produktivitas penggunaan seperti content creator, terutama untuk di bagian video dan segala macam ya. Ini benar-benar enak banget karena prosesor Intel itu yang bisa membuat kalian itu rendering dengan lebih cepat dan untuk preview juga lebih nyaman. Jadi dan ditambah lagi kita udah mendapatkan RTX 3070 yang ya untuk keperluan kalian ada CUDA atau bahkan untuk RT Cores-nya itu bisa kalian gunakan untuk macam-macam, atau untuk belajar machine learning menggunakan Ubuntu atau menggunakan apa yang ada di sini, menggunakan di bawah Windows juga udah ada environment khusus untuk kalian bangun kalau kalian misalnya nggak mau nyewa Google Colab. Jadi banyak banget sebenarnya, gue nggak nyangka bahwa kita udah bisa megang sesuatu performa yang benar-benar kenceng banget atau bisa dibilang sebagai suatu bentuk high-end PC di genggaman kita. Jadi ya harga juga gue sayangnya belum bisa ngasih, karena ini harusnya kata Asus sih di Q1 rilisnya, ya paling harusnya udah bentar lagi ya. Ini kita udah bisa beli dan secara retail. Jadi overall sih kalau kalian menunggu atau mencari suatu laptop yang benar-benar powerful banget, bisa kalian bawa dan performance itu juga tetap tinggi, suhunya kejaga, kalian masih bisa mainin untuk di TV kalian juga dengan output yang segini banyaknya, itu benar-benar nyaman banget. Dan ya gue harap sih kedepannya laptop-laptop bisa bersaing banget sama desktop PC. Walaupun ya emang performanya kita bisa ekspektasikan nggak bakalan 1:1, tapi setidaknya udah capable untuk main 1440 yang bisa di DLSS upscaling itu sampai ke 4K dengan sangat-sangat nyaman. Jadi sekian doang untuk review gue untuk hands-on yang cukup singkat untuk M16 ini. Semoga nanti kita ada waktu untuk bisa, gue nggak tahu sih kapan ya, mungkin kalau nanti udah retail dan udah dijual kita bisa kasih benchmark performance-nya yang jauh lebih detail dan lebih jelas. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.